udhiyah, tentang kurban tadi lebih jelas sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Miftah tentang udhiyah. Kalau kita lebih gampangnya kurban, tapi kalau dalam bahasa fikih, dalam bahasa khususnya fikih Syafi'iyah ataupun dalam kitab yang kita kaji, itu namanya udhiyah. Walaupun kita menyebutnya udhiyah itu sebenarnya keliru, karena udhiyah itu adalah hewan. Kalau hewan itu tidak terkena taklif, maka di sini di syarahnya di baju ini juga dijelaskan bahwa yang lebih baiknya menyebutnya dengan tadhiyah masdarnya. Itu yang pertama. Yang kedua poinnya mungkin dalam berkurban intinya adalah taqarruban ila Allah atau ala wajhi taqarrub, kita berkurban mudhahi, berkurban karena ingin lebih dekat kepada Allah. Lalu bagaimana kalau seumpamanya ketika menyembelih seperti di beberapa tempat yang menyembelih karena untuk mengusir jin, mengusir aura-aura negatif, itu dalam Fathul Mu'in boleh-boleh saja, tidak haram ya, asalkan tujuannya tadi takut kepada Allah. Tapi kalau niatnya memang karena sengaja menyembelih kurban karena supaya tumbal, nah itu tidak boleh. Tapi kalau takut kepada Allah dan supaya lidah isyaril jin dalam Fathul Mu'in lam yahrum itu. Selanjutnya juga tadi dijelaskan tentang kriteria hewan kurban. Ada 4 ya. Lalu ada juga yang diperuntukkan kepada siapa saja sudah dijelaskan. Kemudian binatang yang tidak sah untuk dijadikan kurban juga tadi ada 4 kriteria. Di antaranya seperti tadi cacat ataupun sakit. Nah, cuman dalam Fathul Qarib tadi dijelaskan mau yang ada tanduknya ataupun tidak itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi patokannya itu adalah dagingnya. Maksul qarni, misalnya tidak ada ataupun misalnya tanduknya pecah pun itu boleh-boleh saja berkurban. Cuma aulawiyahnya lebih utamanya dalam Bajuri dijelaskan karena ada hadisnya. Ya, kurban yang paling baik itu adalah al-aqron yang ada tanduknya. Alasannya kenapa? Li'annaha ahsan manzor, karena kita berkurban dengan kurban yang paling cakep gitu. Seperti dulu ketika Qabil dan Habil kurban di zamannya Nabi Adam, yang dipilih oleh Allah itu adalah kurban yang terbaik. Maka lebih bagusnya aulanya ya, bukan tidak sah. Kalau misalnya ada kurban kambing nggak ada tanduknya, bukan berarti tidak sah, tapi mungkin tidak bagus ya. Sah tapi tidak bagus. Itu barangkali di antara poin-poin. Nah, dan juga nanti mungkin bisa dikembangkan di pertanyaan. Dan untuk yang tasawuf juga tadi sudah dijelaskan. Silakan barangkali dari hadirin, Bapak, Ibu, para asatidz, para kiai, atau dari pemerintah desa, DKM, camat, dari semua yang hadir di majelis ini, di masjid ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin berbeda pemahamannya pun mangga silakan, kita terbuka. Barangkali ada yang ingin menyampaikan, kami persilahkan. Sesi pertama untuk 3 orang ya, singkat saja namanya, dari mana, kemudian deskripsi masalahnya silakan disebutkan, diutarakan. Kami buka 3 orang dulu. Al-Aiman Fal-Aiman dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Pak Kiai yang saya hormati, langsung saja saya akan ada yang berbuat muslim. Nama saya Bapak Anas dari Kecamatan Serang. Maaf, kita tidak pergi jauh di sana.
Yang saya tanyakan Pak, mungkin penjelasan tentang perkawis korban nadar sama korban sunat. Bisa jelas-jelaskan. Mari abdi di pedesaan masyarakat kadang-kadang Pak abdi di korban gitu. Menyerahkan itu Pak dari masyarakat ya. Abdi baiknya korban. Nah, seperti korban nadar atau nanti korban sunat. Tolong dijelaskan Pak kriteria korban sunat dan korban nadar cuma apa sama. Dieta masyarakat paling beracan perhatian. Oke, supaya abdi berangkat di masyarakat gablang, sehingga masyarakat biasa ngabedakeun ieu teh abdi korban nadar atau korban sunat ya. Kita pengingat menulis kata titik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari sebelah sini Pak. Suara dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para al-tawawun, para asatiz dan para muta'alimin semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk sama-sama datang berkumpul dalam majelis yang sangat mulia, sangat agung. Banyak yang baru yang saya dapatkan dan ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kiai Arifin dari kitab Hidayah, tapi khusus tadi mengenai neraka dan sifat serta kepedihannya dan juga surga dengan berbagai macam keindahannya, kenikmatannya, dan sudah tentu itu merupakan cita-cita kita semua. Bahwa dengan kita beribadah bersama, tujuannya pertama mencari ridha Allah dan ingin mendapatkan kesempatan untuk memasuki surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena pada hakikatnya murid muara manusia di akhirat hanya dua saja, paripun fil jannah atau paripun fis sa'ir. Neraka dengan berbagai tingkat sisanya kita sama-sama berlindung kepada Allah. Jangankan memasukinya, kalau bisa udah sampai ke bos oke gitu. Berarti ada orang yang paling nikmat di dunia, hidup paling bahagia, begitu dicelupkan ke dalam neraka itu celup. Begitu ditanya apa kamu pernah bahagia di dunia, dia katakan sama sekali tidak. Apalagi kalau dimasukkan ke dalam neraka yang apinya tadi sudah dijelaskan bagaimana panasnya. Tentu di sisi lain adalah surga yang merupakan tempat yang paling indah, yang paling bagus yang Allah sediakan orang-orang. Mohon maaf, Kiai, untuk dipersingkat ini pertanyaan. Yang ingin ditanyakannya berkaitan dengan hadis dari riwayat Imam Muslim. Yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Fa'ajibalah Abu Sa'id wa qala a'idha alayya ya Rasulullah. Fa'ala summa qala ukhra yurfa'u bihal abdu mi'ata darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi.
Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Nah, yang ingin ditanyakannya, yang pertama Nabi menjelaskan bahwa orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, itu wajib dia masuk surga. Tetapi Nabi memberikan satu kelompok yang lain, wal ukhra, dia akan diangkat dari oleh Allah 100 derajat. Yang satu dengan yang kedua jaraknya seperti bumi dan langit. Jadi betapa tingginya di surga. Sehingga ditanya apa itu amalan yang menyebabkan seseorang bisa meningkatkan derajat itu, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini mengenai jihad itu, karena ini perkataan yang sangat mengandung musbah, artinya bisa banyak penafsiran. Dan di dalam kehidupan pun banyak orang yang mengaku ini saya sedang berjihad. Jadi di samping ibadah amal yang lainnya ada amal yang khusus untuk jihad. Mana saja yang termasuk jihad? Pertama saya tanyakan, apakah seperti orang-orang yang secara khusus mempelajari ilmu para santri dan para ustadznya, apakah ini yang dikategorikan al-jihad fisabilillah? Kemudian di sisi lain ada juga orang yang mengambil posisi di bidang politik, misalnya para partai politik Islam, dia juga sedang memperjuangkan agama. Apakah ini termasuk orang yang berjihad? Dia akan mendapatkan 100 tingkat surganya, atau mungkin orang-orang yang pergi ke Palestina ikut berperang di sana memperjuangkan hak saudaranya. Lalu ada juga yang hari ini yang biasa dibuat oleh orang-orang yang keluar di jalan Allah, ya. Setiap bulan dia mengeluarkan waktu 3 hari berada di satu masjid, dia mengajak saudara-saudaranya. Setiap bulannya 40 hari, kemudian setiap tahunnya 40 hari dan seterusnya. Bagaimana yang bapak-bapak kemarin diundang juga ke Lampung, nah, mereka adalah kelompok yang hari ini juga sedang melakukan itu. Apakah ini juga termasuk kategori jihad yang dimaksud? Ya baik, inti poinnya kan tentang kategori jihad ya. Ya, dari sebagaimana hadis yang saya bisa dari tadi. Insya Allah sudah kami terima, dicatat ya. Satu lagi barangkali. Enggak, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sedikit Langsung aja pertanyaannya. Satu, saya jauh-jauh dari Rok Cigiru, Kibul, Madiun, Kukurusun, dengan membawa pertanyaan dari jamaah yang belum bisa diatasi. Mohon maaf Pak Kiai, ini tadi harus banyak guru katanya. Saya mau berguru lagi di sini. Satu, ada pertanyaan dari jamaah, Pak Ustadz, urang teh sebenarnya penganut agama atau tapi penganut tafsir agama. Ini mohon penjelasan Pak, saya bingung dijawabnya. Maksudnya penganut agama seperti apa? Maksudnya penganut tafsir agama seperti apa? Ini belum dijawab. Yang kedua, bagaimana cara penyerahan hewan kurban yang benar dan baik kepada panitia kurban? Karena di desa itu ada panitia kurban, sedangkan panitia itu kan wakil orang yang kurban. Nah, ketiga, boleh atau tidak panitia kurban mengambil dari korban tersebut? Itu kita menawi anu priori penjelasan itu. Sekarang itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Anas ya, lumayan jauh dari Nusantara, ujung ke ujung. Mohon lebih diperjelas ataupun mungkin lebih dicontohkan bagaimana kriteria kurban sunnah dan kurban wajib. Karena pada dasarnya kurban itu sunnah,
menjadi wajib apabila dinadari. Atau ada kriteria lagi selain nadar yang bisa menyebabkan kurban itu menjadi wajib. Mohon penjelasannya. Baik, untuk langsung saja supaya perbedaan. Kita tadi. Hukum asli kurban adalah sunnah. Jadi hukum aslinya berkurban adalah sunnah muakkadah dan bisa berubah menjadi wajib dengan nadar. Tadi sudah kita bahas oleh Kang Mif. Nadar terbagi dua, ada nadar hakiki, ada nadar hukmi. Jadi nadar itu ada iltizam, ada penyanggupan diri. Saya bernadar mau kurban. Atau kalau anak saya sembuh dari sakit, saya bernadar kalau anak saya sembuh dari sakit, saya akan kurban. Kok sembuh? Berarti jatuh ke nadar, wajib. Ataupun kata-katanya wajib kata saya untuk berkurban, atau saya harus berkurban. Ini ada pengharusan secara lafaz, itu nanti jadi nadar hakiki. Adapun kalau baru azam atau niat, itu belum menjadi kurban wajib. Saya niat mau kurban tahun ini, itu belum menjadi wajib, karena itu azam, bukan nadar. Ini kalau sawah saya laku terjual, saya mau kurban, laku, itu belum jadi wajib, karena gak ada iltizam, baru niat atau bahasanya fiqh azam, berazam. Kemudian yang kedua nazar hukmi, yaitu dengan cara jamal, menjadikan, saya jadikan kambing ini hewan kurban. Itu secara hukum dihukumi nazar, meskipun tidak ada kata-kata nazar, maka disebut nazar hukmi. Termasuk orang yang mengatakan hadhihi udhiyati, ini hewan kurban saya, itu jadi kurban nadar, kurban wajib. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau mengatakan ini hewan kurban saya dalam tujuan ikhbar, pemberian kabar, itu ada pendapat yang mengatakan tidak sampai jadi kurban wajib, masih kepada hukum asal yaitu kurban sunnah. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan jadi kurban wajib, ya, itu ada khilaf di antara ulama. Maksudnya untuk orang awam ya jangan dipersulit. Dan rata-rata orang awam itu tujuannya ikhbar. Ketika mau dipotong, mana kambing kurban kamu? Itu tuh yang di sana, itu hewan kambing kurban saya. Ini memang kalau menurut pendapat kebanyakan ulama jadi kurban wajib, tapi masih ada khilaf, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tujuannya hanya pengkabaran, ikhbar, pemberian kabar, itu tidak sampai menjadi kurban wajib, tetap kurban sunnah. Bahkan dalam sebagian kitab termasuk jadi kurban wajib kalau pas niat nyembelih itu saya niat kurban sunnah, itu jadi kurban wajib. Maka kalau mau kurban sunnah ditambah saya niat kurban sunnah. Kenapa? Karena nanti beda penyaluran. Kurban wajib semua harus disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau kurban sunnah, kita yang berkurban boleh makan, kemudian yang orang bukan fakir miskin pun boleh menerima. Cuma bedanya kalau orang fakir miskin itu tamlik, pemberian kepemilikan. Ketika fakir miskin menerima pembagian daging kurban, itu langsung menjadi hak milik pribadi, tamlik namanya, sehingga bebas mau dia konsumsi mau dijual itu terserah. Namun jika orang yang bukan fakir miskin, boleh menerima hewan kurban sunnah, boleh menerima pembagian daging kurban sunnah, tapi kit'am, hanya boleh dikonsumsi saja, buat pribadi atau buat jamu tamu, nggak boleh diperjualbelikan. Maka solusi kayak kepala atau kulit itu kan nggak boleh dijual, tapi dalam batu goreng itu kasih ke fakir miskin.
Setelah dia terima ya terserah dia, mau dijual itu umpamanya haknya dia. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau nggak ada nadar dan tidak ada jauh penjadian hewan itu kurban, maka hukum kurban tetap pada asalnya itu kurban sunnah. Memang secara pahala lebih besar kurban wajib, karena ibadah wajib itu 70 kali lipat dibanding ibadah sunnah. Cuma nanti kita lesiko, karena jangan sampai nanti kurban wajib yang menerima malah bukan pakai miskin, jadi haram dari dosa nanti. Jangan sampai membuat orang berdosa. Maka kalau memang ada kurban wajib ya khusus buat pakai miskin. Yang kurban sunnah itu bebas. Silakan. Jadi jangan sampai semua kurban wajib semua gak ada yang sunnah. Nanti kasihan yang bukan pakai miskin gak menerima. Kalau ngambil malah jadi haram, karena bukan haknya. Sama kayak kurban atas nama orang meninggal dunia, ini sekaligus hukumnya sama. Kurban atas nama mayit itu kan ulama berbeda pendapat. Kalau si mayitnya ketika hidup berwasiat, saya wasiat, saya pesan nanti kalau saya meninggal tolong kurban atas nama saya. Jadi sepakat sah kurbannya. Kalau tanpa wasiat ketika masih hidup, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang utama tidak sah kurbannya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan sah karena disamakan dengan sedekah. Cuma kurban atas nama mayit itu nanti penyalurannya sama seperti kurban wajib. Baik pendapat yang mengatakan boleh atau tidak. Kenapa? Karena perlu izin. Kurban atas nama orang lain itu perlu izin. Sekarang sudah meninggal dunia, tidak mungkin bisa minta izin, itu alasannya kenapa tidak sah. Maka solusinya kalau kita ingin kurban atas nama orang tua kita yang meninggal dunia, padahal dulu belum pernah berwasiat, maka solusinya terbaik kurban atas nama diri kita saja, lalu tidak ditawaf. Ya Allah sampaikan pahala kurban saya pada bapak saya, ibu saya, maka pahala yang sampai kurbannya tetap kurban sunnah sehingga tidak boleh. Maka orang lain juga yang bukan fakir miskin tetap boleh jadi. Allah. Sekali menawi kami kan jadi salah sekitar kita umpami ayah jami menaruh